perikop satu hari. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitabnya. Dan bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita ini, di sana dikatakan mintalah, carilah, ketuklah. Ini ada kata perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini artinya bahwa secara sederhana bahwa Tuhan meminta saya dan saudara untuk secara bertekun untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kadang ada orang yang berpikir bahwa saya tidak perlu berdoa. Sebelum saya berdoa pun Tuhan juga sudah tahu apa yang menjadi isi hati saya sebelum saya menyampaikannya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Maka artinya ketika Tuhan mengetahui semua apa yang kita pikirkan, semua hal yang kita akan naikkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan juga meminta kita untuk berdoa kepadanya dan bahkan bertekun di dalam doa kita. Nah, kemudian dikatakan di dalam bagian ini, kalau kita minta, mencari, dan kemudian mengetuk, maka dikatakan kita akan mendapatkannya. Sehingga ada orang yang memahami kalau saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Nah, Bapak Ibu, tentu ayat ini tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 tidak boleh dipisahkan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita diminta untuk meminta kepada Tuhan, mencari dan mengetuk. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih langsung kepada kita. Tuhan akan berikan. Karena dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang sampai ayat yang ke-11 itu, dikatakan ada kata Tuhan, Bapamu yang di surga itu akan memberi yang baik. Nah, ini artinya Bapak Ibu, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu apakah itu baik bagi kita. Bisa saja saya dan saudara, kita berdoa, bagi kita itu, atau menurut kita, doa yang kita sampaikan itu, atau doa yang kita minta kepada Tuhan itu, sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi yang jauh lebih mengerti kebutuhan dan apa yang saya dan saudara perlukan, itu adalah Tuhan. Tuhan melihat kalau itu tidak baik, maka tentu Tuhan tidak akan memberikannya kepada saya dan saudara. Jadi ini hal yang perlu kita pahami ketika kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita boleh meminta apa saja, ya. Tetapi kita harus pahami bahwa doa itu nanti akan dijawab oleh Tuhan tergantung apakah itu baik menurut pandangan Tuhan. Kalau menurut pandangan Tuhan itu tidak baik, maka ia tidak akan memberikannya kepada saya dan saudara. Tuhan tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang akan mencelakakan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengajarkan kita untuk selalu bertekun, tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Dan di saat yang sama kita perlu mengerti bahwa waktu kita berdoa, maka Tuhanlah yang akan menjadi penentu untuk menjawab doa dan saya dan saudara. Apakah itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik menurut pandangan Tuhan, Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.